Bab 68 dan 69. Jangan menggoda istriku. Sinar bulan yang remang-remang menerobos masuk melalui jendela kamar, menyinari wajah Zevana yang damai dalam dekapan Regan. Regan, dengan hati yang terasa hangat, terus mengusap punggung Zevana lembut, berharap suara detak jantungnya dapat menenangkan dan membawa Zevana ke dalam mimpi yang nyenyak. Namun, semakin lama Regan memeluk Zevana, rada nyaman semakin membuainya ingin tidur, hingga semakin berat kelopak matanya. Akhirnya, tanpa sadar, ia pun terpejam, seraya lupa pada tanggung jawab yang harusnya diurus, yakni mengecek email dari Chico. Ketika jam menunjukkan pukul 3.45, Regan tiba-tiba tersentak bangun. Kejernihan pikirannya kembali saat ia menyadari kesalahannya. Astagfirullah, aku lupa kalau belum cek email, gumamnya dalam hati, perasaan bersalah mulai menggelayuti. Dia melirik ke arloji digital di meja samping tempat tidur. Sebaiknya aku salat tahajud dulu, ucapnya. Memutuskan untuk menenangkan diri sebelum menghadapi tanggung jawabnya sebagai pimpinan perusahaan besar. Dengan perlahan, ia menggeser posisinya dan membangunkan Zevana yang masih terlelap. Sayang, bangun, salat tahajud dulu yuk, bisik Regan dengan lembut, mencoba tidak membangunkan Zevana terlalu kasar. Zevana menggeliat sejenak, membuka matanya perlahan dan mengangguk mengerti, meski masih setengah mengantuk. Mereka berdua pun bersiap, melipat selimut dan berjalan bersama ke ruang sholat di rumah mereka. Suasana malam yang sepi dan hening, hanya terdengar suara detik jam dinding memenuhi ruangan, membuat momen tersebut menjadi lebih syahdu. Regan mengambil wudhu, sementara Zevana menyusul setelah Regan selesai berwudhu. Zevana masuk ke kamar mandi, ia hendak buang air kecil terlebih dahulu. Aku datang bulan. Gak jadi. Salat deh, gumamnya. Setelah buang air kecil, Zevana memanggil Regan. Mas, tolong ambilkan pembalut, ucap Zevana. Regan yang sedang duduk menunggu sang istri segera menghampiri sang istri, karena tidak terlalu terdengar apa yang istrinya katakan. Apa sayang? Barusan sayang minta apa, Mas? Gak begitu dengar, ucap Regan. Itu Mas, aku datang bulan, bisa tolong ambilkan pembalut buat aku gak? Hehe. Zevana nyegir kuda. Kamu datang bulan sayang? Tanya Regan. Zevana menganggukkan kepalanya. Yah, gak bisa olahraga pagi di tempat tidur dong hari ini, padahal rencananya abis salat subuh Mas pengen olahraga pagi, pengen makan kamu. Gagal deh, puasa deh, keluhnya. Zevana tertawa melihat ekspresi memelas Regan. Haha, sabar ya Mas. Selamat berpuasa, awas kalau genit-genit sama cewek lain, aku sunat Mas. Ancam Zevana. Regan menghela napas, gal berani dan gaj mau juga macam-macam. Satu macam kawak jamu aja udah bikin aku pusing setiap hari sayang. Pusing jagainnya, kata Regan. Zevana tertawa, haha, lebay deh Mas. Udah buruan ambilin pembalut sama sekalian celana D4. Lampu ya Mas, pinta Zevana. Regan mengangguk, nasib, gini banget, keluhnya. Zevana tersenyum simpul mendengar keluhan Regan yang terlihat kecewa. Wajahnya tampak menggemaskan dengan kerutan di dahi yang mencerminkan ketidakpuasannya karena rencana pagi itu harus dibatalkan. Sabar ya, Mas. Besok-besok masih ada kok, goda Zevana sambil mengedipkan satu matanya. Regan hanya bisa menghela napas, mencoba menerima kenyataan dengan berat hati. Ya tapi kan, Mas pengenta pagi ini sayang, keluhnya. Kap. Zevana tiba-tiba mencium pipi Regan. Regan melebarkan bola matanya, kemudian dia tersenyum simpul. Lagi sayang, pintanya. Maaf Mas, aku lupa Mas, kan udah wudhu ya. Cicitnya. Gak apa-apa, nanti Mas wudhu lagi. Sekarang Mas minta kiss dulu, kata Regan. Kap.
Zevana mencium B*R Regan. Makasih sayang. Lumayanlah mengobati rasa kecewa Mas. Nanti pagi kita jalan-jalan pagi ya sayang, sambil sarapan makan bubur ayam di taman, mau ya please? Mohon Regan, mencoba mengalihkan kekecewaannya dengan rencana lain. Zevana mengangguk, "Lia Mas, nanti kita jalan pagi," jawab Zevana, "setidaknya ada hal lain yang bisa." Mereka nikmati bersama meski tidak sesuai dengan rencana semula. Regan pun pergi mengambil pembalut dengan langkah gontai kurang semangat, sambil bergumam, "Minimal udah dikit sayang, hehe." Regan berjalan menuju lemari untuk mengambil pembalut dan celana D. Alam Zevana, setelah didapat Regan pun kembali ke kamar mandi. "Ini sayang pembalut sama celana D4 lamnya." Regan menyodorkan pada Zevana. "Makasih Mas," ucap Zevana, dan kap. Lagi-lagi Zevana mencium pipi Regan. "Yang semangat dong Mas, jangan gitu ekspresi mukanya, jelek tahu," kata Zevana. Regan tersenyum, "Makasih sayang," ucap Regan. Kemudian ia mengamati gerak-gerik Zevana dengan tatapan yang hangat, menghargai usaha kecil Zevana untuk membuatnya merasa lebih baik, meski dalam hati kecilnya, rasa kecewa masih sedikit terasa. "Mas kok masih di situ sih, sana ah. Aku malu loh," kata Zevana. "Ngapain malu? Bahkan Mas udah lihat semua yang kamu milikin sayang," ucap Regan dengan santainya. "Lia sih, tapi kan aku malu Mas. Udah sana dulu." Zevana mendorong tubuh Regan keluar dari kamar mandi, dan segera menutup pintu kamar mandi. Setelah selesai memakai pembalut, Zevana pun keluar dan kembali naik ke atas tempat tidur. Sementara Regan ia kembali berwudu karena sebelumnya sudah batal. Setelah selesai berwudu, Regan kemudian menggelar sajadah menghadap kiblat, mengangkat tangan memulai takbiratul ihram, seraya melupakan sejenak urusan dunia, menyerahkan diri dalam doa dan sujud kepada Yang Maha Kuasa. Zevana yang tiduran di atas tempat tidur diam-diam merekam sang suami. Dalam hati ia bergumam, "Masya Allah, pada akhirnya Mas Regan benar-benar menjadi laki-laki yang soleh, seperti keinginanku, seperti doaku yang selalu aku panjatkan." Setelah selesai salat tahajud, Regan ingat akan email yang harus ia cek. Namun sebelumnya Regan lebih dulu menghampiri sang istri. Melihat Regan datang, Zevana pun bangkit dari tempat tidurnya lalu mencium punggung tangan Regan dan Regan pun mengecup kening Zevana dengan lembut. "Kok gak bobo lagi sayang?" tanya Regan sambil kembali mencium lembut kening Zevana. Zevana tersenyum, matanya berbinar menatap Regan. "Gak ngantuk Mas, udah hilang ngantuknya tadi. Kan aku cuci muka dulu," jawabnya ringan. Regan mengangguk paham, kemudian duduk di sisi tempat tidur, memperhatikan wajah Zevana yang bercahaya meski hanya diterangi cahaya redup. "Terus tadi sayang ngapain selama Mas salat?" tanya Regan penasaran, seraya mengusap lembut tangan Zevana yang dingin. "Ngelihatin Mas salat tahajud hehe." "Oh ya Mas kok gak ngaji dulu sambil nunggu subuh?" Zevana bertanya dengan nada manja, matanya tidak lepas dari wajah Regan yang tampak lelah namun tenang. Regan tersenyum mendengar pertanyaan Zevana. "Ngajinya nanti sayang, habis salat subuh, sekarang Mas mau cek email dulu." "Semalam Mas gak jadi cek email, semalam Mas ketiduran," jelas Regan sambil mengambil laptop yang tergeletak di meja di samping tempat tidur. Zevana mengangguk mengerti, "Semangat ya Mas sayang. Mau aku buatin kopi gak?" tanya Zevana, sambil memberi semangat pada Regan. Regan tersenyum begitu disemangati sang istri. "Terima kasih sayangku, Mas pasti semangat. Apalagi kalau kamu bikinin kopi. Mas tunggu kopinya, tidak pakai gula ya sayang, tahu dong kesukaan Mas," kata Regan. "Oke deh. Aku tinggal ke dapur dulu ya Mas," kata Zevana. "Mas ikut deh sayang, Mas Amu temenin kamu bikin kopi dulu," kata Regan.
Loh, katanya Mas mau cek email, ucap Zevana. Nanti bisa kok, bikin kopi kan cuma sebentar. Mas, takut kamu digodain cicak, haha, tawa Regan. Zevana geleng-geleng kepala sambil tertawa. Hahaha, aneh banget sih Mas, kata Zevana. Setelahnya keduanya pun berlalu ke dapur, untuk membuat kopi. Setelah selesai membuat kopi, mereka kembali ke kamar. Zevana meletakkan secangkir kopi di meja kerja Regan, matanya memperhatikan Regan yang mulai sibuk dengan laptopnya. Di tengah kesunyian, hanya suara ketikan laptop Regan dan sesekali suara air dari luar yang memecah keheningan. Zevana merebahkan kepalanya di bantal, matanya tidak berkedip memandang Regan yang kini tengah fokus dengan pekerjaannya. Ada rasa hangat dan nyaman yang tercipta di antara mereka, sebuah keintiman yang hanya bisa dirasakan, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kirk, pagi hari usai jalan-jalan pagi, Zevana dan Regan kembali ke rumah, keduanya mandi dan setelah selesai mandi, Zevana menyiapkan baju kerja Regan. Sini Mas, aku kancingin bajunya, kata Zevana. Regan pun menurut. Makasih ya sayang, ucap Regan. Sama-sama Mas, sahur Zevana. Sayang ikut Mas ke kantor aja ya. Soalnya Oma sama Mama kayaknya hari ini mau keluar kota, mau jenguk teman Oma yang sakit, kata Regan. Zevana mengangguk, kemudian ia memakai jilbab Mia dan setelahnya mereka berdua turun menuju meja makan. Selamat pagi semua, sapa Zevana. Pagi juga sayang, sahut Oma Disa dan Mama Jelita. Loh papa mana Ma? Tanya Regan. Biasa papamu ada meeting di Bandung, jadi udah berangkat pas kalian tadi jalan pagi, jawab Mama Jelita. Mengerti, Regan pun menganggukkan kepalanya sambil menarik kursi dan mempersilahkan Zevana untuk duduk. Mama sama Oma jadi jenguk teman Oma? Tanya Regan. Jadi, abis sarapan kita berangkat. Zevana ikut. Oma sama Mama yuk, ajak Mama Jelita dan Oma Disa. Dengan cepat Regan menolak. Enggak, Zevana gak boleh ikut Mama dan Oma, di sana pasti ada cucu nenek Romia. Regan gak mau nanti dia naksir lagi sama istri Regan, kata Regan. Mama Jelita dan Oma Disa saling bertukar sebelum akhirnya tertawa. Haha, dasar posesif, ucap mereka serentak. Setelah selesai sarapan pagi, mereka semua pergi ke tujuan masing-masing. Sesampainya di perusahaan, Regan menggandeng tangan Zevana masuk ke dalam perusahaan. Semua karyawan menunduk memeberi hormat, menyambut kedatangan mereka. Tiba-tiba terdengar suara bisik-bisik dari beberapa karyawan wanita. Itu istrinya tuan muda kok ngintil mulu sih, gak ada kerjaan apa. Tahu tuh, perasaan setiap tuan muda ngantor dia ngikut. Kemarin juga pas tuan muda cek proyek, kabarnya dia juga ikut loh. Parah sih ngintil mulu. Gak risih apa tuh tuan muda? Mendengar itu Zevana menegentikan langkah kakinya. Regan mengerutkan dahinya. Kenapa sayang? Kok berhenti? Tanya Regan. Bentar Mas, aku mau nyamperin mereka dulu, kata Zevana. Zevana pun menghampiri para karyawan wanita yang saling berbisik membicarakannya. Memangnya kenapa kalau saya ikut suami ke perusahaannya? Emang kenapa kalau saya ngintilin suami saya, salahkah? By the way saya juga tuh bukan mau ngintilin suami terus tapi diajakin suami. Lagi pula saya ngintilin suami sendiri kok bukan suami orang, kok malah pada heboh. Kecuali saya ngintilin suami orang baru kalian ibu-ibu bingung yang mana yang tuan muda maksud, gumamnya sambil mengusap kasar wajahnya. Suasana ruang kerja yang biasanya dipenuhi dengan ketawa dan canda tiba-tiba menjadi hening. Para karyawan wanita yang tadi riuh memperbincangkan Zevana, kini terdiam seribu bahasa, mati kutu tanpa suara. Mata mereka menunduk, tak ada yang berani menatap Chico sang asisten tuan muda Regan yang berdiri dengan wajah serius dan tegas di depan mereka. Chico,
Dengan suara yang dingin memecah keheningan, "Jadi, siapa yang berani mengganggu dan menyinggung Tuan Muda Regan dan Nona Zevana?" tanya Chico dengan tatapan tajam. Namun, tidak satupun dari mereka yang menjawab, hanya terdengar suara nafas yang berat dan degup jantung yang kencang. 3 orang karyawan wanita yang tadi membicarakan Zevana pun ketakutan, mereka menunduk sambil saling berbisik pelan. "Mampus kita. Gimana nih? Kamu sih tadi yang mulai," timpalnya. "Loh kok malah nyalahin aku, kamu kali tuh yang mulai duluan," balas temannya. Ketegangan semakin meningkat ketika Chico mengancam dengan suara yang lebih keras, "Jawab, atau kalian semua yang ada di sini akan dipecat hari ini." Ancaman itu membuat beberapa karyawan tampak gelisah, bertukar pandang, namun masih belum ada yang berani buka suara. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, terdengar suara seorang karyawan laki-laki, "Woi, lu pada ngaku ngapa? Jangan diam-diam bae, tadi aja lu pada semangat bener koar-koar ngatain Nona Zevana, sekarang aja pada diem. Buruan ngaku, jangan bikin orang yang gak salah. Jadi ikut terseret woi," ucapnya tak terima. Kemudian karyawan laki-laki itu melanjutkan, "Mereka bertiga tuh Pak Chico yang tadi koar-koar ngatain Nona Zevana, bawa aja mereka bertiga itu, biang masalah," ucapnya sambil menunjuk ke arah 3 wanita yang tampak pucat pasi. "Cek, apaan sih? Jadi cowok lemes banget mulutnya," sinis salah karyawan wanita itu. Karyawan laki-laki mengangkat kepalanya, seolah menantang wanita itu, "Apa? Gak terima hah? Sadar diri. Lu pada yang salah. Pakai acara gak mau ngaku lagi. Ngapa? Ketser ketir lu pada, mampuslah. Makanya jadi orang punya mulut dijaga gak usah usil, segala ngatain istri pemilik perusahaan, ditendang baru tahu rasa lu pada," timpal karyawap laki-laki tersebut. "Lah kita mah bicara sesuai fakta, lagian ngapain bini Tuan Muda Regan ngintilin mulu, mentang-mentang suaminya gak ada kerjaan apa, kelihatan banget penganggurannya." Wanita itu sepertinya keceplosan. Chico menoleh dengan cepat, matanya memancarkan amarah. "Kalian gak ada hak memprotes Nona Zevana dan kehidupan pribadi Tuan Muda Regan. Kalian bertiga ikut saya, sekarang juga," perintahnya pada 3 wanita tersebut. Mereka bertiga berjalan gemetar mengikuti Chico keluar dari ruangan, meninggalkan rekan-rekan mereka yang masih terpaku, menahan napas karena ketakutan akan nasib yang mungkin menimpa mereka juga jika berani mengusik keluarga besar tempat mereka bekerja. Ark. Di rumah sakit, Kia masih terbaring di atas berangkar. "Kapan aku pulang ma? Aku bosan di sini," ucap Kia. "Sabar ya sayang, tunggu kondisi kamu stabil dulu," ucap Nana, ibu Kia. "Ini semua gara-gara Zevana brengsek, aku jadi ditembak 2 kali. Awas aja aku bakalan balas dendam ke dia," umpatnya kesal. Karen yang sedang duduk sambil memainkan ponselnya, menoleh ke arah Kia, saat Kia berencana akan balas dendam pada Zevana. "Heh, bocah, udah deh jangan cari masalah baru lagi. Udah cukup kamu membuat masalah di malam resepsi pernikahan Tuan Muda Regan. Masih untung loh ya, kamu gak dikurung selamanya di markas sama Tuan Muda Regan. Tuan Muda Regan masih kasih kamu kesempatan. Bayangin aja, istrinya hampir tertembak. Kalau sampai kemarin itu istrinya tertembak, tamatlah riwayatmu Kia. Bukan cuma kamu aja, tapi papa juga," kata Karen. Mendengar itu, Kia mendengus kesal. "Seberpengaruh itukah Tuan Muda Regan di kota ini?" tanya Kia. "Bukan hanya di kota ini, tapi di beberapa kota, bahkan beberapa negara. Jadi tolong jangan cari masalah sama istri Tuan Muda Regan. Meskipun istrinya dulunya teman sekolah kami, tapi sekarang posisinya sudah berbeda, dia sudah jadi istri Tuan Muda Regan. Sadar diri itu perlu deh," kata Karen. Kia berdecak, "Cek, kenapa si Zevana selalu beruntung dalam segala hal, dan kenapa juga semua orang suka Zevana?
Aku benci dia, teriaknya. Karen menghela napas sebelum akhirnya menjawab, karena Nona Zevana cantik, baik, pintar dan soleha. Gak heran kalau banyak orang suka sama Nona Zevana, timpal Karen. Mendengar sang kakak memujinya, Kia menatap tajam ke arah Karen. Stop kak Karen. Bisa gak kakak gak usah puji-puji dia di depan aku. Lagian ngapain sih kakak puji Zevana, udah tahu aku benci sama dia, Kia. Kesal. Kakak hanya bicara sesuai fakta Kia, ungkap Karen. Kia mengatupkan bibirnya dengan keras, mengepalkan tangan di sisi tubuhnya yang terasa bergetar karena amarah. Matanya yang memerah menunjukkan betapa kesalnya ia mendengar pujian yang terlontar dari mulut kakaknya, Karen, terhadap Zevana. Aku tidak peduli. Aku tidak ingin mendengar lagi tentang betapa sempurnanya dia di mata muka. Bentak Kia dengan suara yang meninggi, seakan-akan setiap kata yang diucapkannya adalah pakuyang. Menancap ke hatinya sendiri. Karen hanya menghela napas panjang, matanya sendiri terlihat sedih melihat adiknya yang terlalu dikuasai oleh perasaan iri. Kia, kakak hanya mengatakan yang sejujurnya. Nona Zevana memang memiliki banyak kualitas yang membuat orang lain menyukainya. Tidak ada salahnya mengakui kebaikan orang lain. Sudahlah jangan terlalu membenci orang lain. Ayolah Kia berubah sedikit saja, jangan terus-terusan menjadi orang yang keras kepala dan egois. Gak semua orang mengerti kamu, dan gak semua orang yang kamu tindas hanya dia saja. Jadikan kecerobohan kamu kemarin suatu pelajaran untuk dirimu bisa berubah lebih baik lagi, ucap Karen dengan lembut, mencoba menenangkan adiknya yang berapi-api. Namun, kata-kata Karen seolah hanya menambah bensin ke api kemarahan Kia. Kak, aku tidak butuh pelajaran moral darimu, kakak gak punya hak buat ngatur aku. Kia berbalik badan dengan kasar memunggungi sang kakak. Karen yang masih berdiri dengan rasa kecewa yang mendalam. Kia tidak mengerti mengapa ia begitu sulit menerima kenyataan bahwa ada orang lain yang mungkin lebih disukai daripada dirinya, dan Karen. Hanya bisa berharap suatu hari nanti Kia akan bisa melihat lebih jauh dari rasa irinya yang menggebu. Ma, aku mau ketemu Dion, aku mau jenguk dia. Dia kok mama, kata Kia. Besok ya sayang, tunggu keadaan kamu membaik dulu, kata Nana. Tapi aku pengen ketemu Dion ma, aku mau lihat. Dia udah siuman atau belum, rengek Kia. Dion sudah siuman, itu juga berkat Nona Zevana yang datang menjenguknya. Jika Nona Zevana tidak menjenguknya, mungkin laki-laki yang kamu cintai belum siuman sampai hari ini, celetuk Karen. Mendengar nama Zevana lagi, membuat Kia emosi. Jangan sebut nama perempuan brengsek itu, teriaknya. Loh, kakak hanya bicara sesuai fakta, timpal Karen. Karen, sudah. Mengalah nak, ucap Nana. Karen menghela napas panjang, kemudian ia pergi meninggalkan ruang rawat Kia. Sambil melangkah, Karen bergumam, kenapa aku punya adik yang susah dikasih tahu, bikin kepalaku pusing. Giliran udah kena masalah aku sama papa juga yang repot. Di ruang kerja Regan, Zevana yang baru datang bulan di hari pertama, merasakan perutnya sakit dan kram. Lah memegangi perutnya, sambil tiduran di atas sofa. Aduh sakit banget, lirihnya. Sementara itu Regan berada di ruang meeting. Di tengah-tengah meeting, Regan tiba-tiba kepikiran istrinya. Dia lagi apa ya? Gumamnya dalam hati. Di tengah meeting yang masih berjalan Regan pun mengambil ponselnya ia mengecek CCTV yang ada di ruangan miliknya. Regan berhenti sejenak, matanya tertuju pada layar ponselnya. Kameranya menangkap sosok Zevana yang tampak meringis, tangan kanannya melingkar di perut yang tampaknya sangat menyakitkan. Rasa cemas segera menyelimuti wajah Regan, alisnya berkerut dan matanya menyipit, mencoba membaca situasi lebih jauh. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas meninggalkan ruang meeting yang penuh dengan kolega dan rekan bisnisnya. Saya minta maaf, saya harus mengecek sesuatu. Chico,
Fabian tolong. Lanjutkan, ucapnya dengan nada tergesa-gesa sambil berdiri dari kursi. Chico dan Fabian hanya bisa mengangguk paham. Mereka tahu jika hal ini berkaitan dengan Zevana, istri Regan yang mereka tahu sangat dicintainya. Langkah Regan terburu-buru menuju ruang kerjanya, setiap detik terasa begitu penting. Ketika ia memasuki ruangan, matanya langsung tertuju pada Zevana yang terkulai lemah di sofa. Hatinya serasa ditusuk melihat penderitaan yang dialami istrinya. Regan segera mendekat, duduk di samping Zevana sambil memegang tangannya yang dingin. "Sayang, kamu kenapa? Tahan sebentar, aku panggilkan dokter," kata Regan dengan suara yang penuh kekhawatiran. Zevana hanya bisa mengangguk lemah, rasa sakit yang menggelayuti membuatnya tak mampu berbicara banyak. Dengan gerakan cepat, Regan mengambil ponselnya kembali dan menekan beberapa nomor untuk memanggil dokter keluarga mereka. Setiap detik terasa begitu lama bagi Regan saat ia menunggu bantuan medis tiba, sambil terus memegangi tangan Zevana, berusaha memberikan sedikit kenyamanan di tengah rasa sakit yang dialaminya. "Cek, kemana sih ini dokter? Lama sekali," umpat Regan kesal. "Mas harusnya gak usah telepon dokter, aku begini karena datang bulan Mas. Udah biasa begini. Tolong telepon Umi Mas, minta buatkan jamu untuk aku," ucap Zevana dengan suara pelan. Regan menepuk jidatnya. "Oh iya, maaf sayang. Mas lupa. Sebentar Mas telepon Umi dulu," kata Regan. Regan merogoh saku celana kemudian ia segera menghubungi Umi Arzila. "Halo, Assalamualaikum Umi. Maaf Umi lagi sibuk gak?" tanya Regan. Di seberang telepon Umi Arzila menjawab, "Waalaikumsalam. Enggak nak." "Ada apa nak?" tanya Umi Arzila. "Ini Umi, Zevana lagi datang bulan. Boleh Regan minta tolong buatkan jamu yang biasa diminum Zevana saat datang bulan?" tanya Regan. "Tentu saja boleh nak, nanti Umi buatkan ya." 1:40 menit lagi bisa dijemput, ucap Umi Arzila. "Baik Umi, terima kasih banyak Umi, nanti Regan minta tolong Coki yang jemput ke sana." "Coki bodyguard Regan," kata Regan. "Sama-sama nak," sahut Umi Arzila. "Ya sudah dulu ya Umi, Assalamualaikum," ucap Regan. "Waalaikumsalam," jawab Umi Arzila dan panggilan pun berakhir. "Mas ambil air hangat dulu ya," ucap Regan sambil mengusap pucuk kepala Zevana. Zevana pun menganggukkan kepalanya. Setelah mengambil segelas air hangat Regan pun kembali menghampiri Zevana. "Ayo duduk dulu sayang, minum air hangat dulu," kata Regan sambil membantu Zevana untuk duduk. Zevana pun minum air hangat tersebut. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu. "Masuk," titah Regan. Seorang pria memakai jas dokter pun masuk. Kening Regan berkerut saat melihat dokter pria yang datang. "Loh kok yang datang kau?" "Aku minta dokter. Wanita yang memeriksa istriku, bukan dokter pria," kata Regan. "Maaf Tuan Muda Regan yang terhormat, kebetulan Dokter Agnes sedang di luar kota, dan dokter wanita yang lain juga sedang tidak ada jadi saya yang turun tangan. Lagi pula kenapa Tuan Muda tidak bilang kalau yang sakit istri Tuan Muda?" ujar dokter David. "Ya kenapa kau tidak bilang kalau dokter Agnes tidak ada? Sudahlah sana kau pulang saja lagi. Aku tidak mau istri diperiksa pria," ucap Regan, meminta dokter David pergi. "Ya Allah Regan, kau ini terlalu posesif dan cemburu sekali. Aku hanya memeriksa istrimu tidak lebih, dan kau juga kan di sini mendampingi istrimu," kata dokter David. "Bukan itu David, kau dan istriku bukan mahram. Sudahlah kau lebih baik pulang saja lagi pula istriku ini sedang datang bulan, dan aku sudah menelepon ibu mertuaku untuk membuatkan jamu yang biasa diminum." "Istriku," kata Regan. "Mengerti," dokter David pun menganggukkan kepalanya.
Kenapa kau tidak bilang, kalau sudah dibuatkan jamu? Tanya Dr. David, sebab untuk sampai di perusahaan Regan, Dr. David harus terburu-buru sampai mengemudi dengan kecepatan tinggi agar lebih cepat sampai di perusahaan, karena ia tahu betul bagaimana sifat Regan yang tidak suka orang lambat. Mana aku tahu, kalau kau yang datang, ucap Regan dengan santainya. Dr. David memutar bola mata malas, kemudian ia beralih ke arah Zevana. Bagaimana rasanya Nona? Zevana, bagian mana yang sakit? Tanya Dr. David. David, kau sudah bosan bekerja di rumah sakit ha? Aku suruh kau pulang, sudahlah cepat pulang ke rumah. Sakit, jangan menggoda istriku. Regan cemburu. Ya ampun Regan, kau ini terlalu berlebihan. Siapa sih yang menggoda istrimu? Aku cuma bertanya soal apa yang dia rasakan, barangkali aku bisa membantunya, meresepkan obat untuk mengurangi rasa nyerinya, jelas Dr. David sambil geleng-geleng kepala. Sudahlah, tidak perlu. Mertuaku sedang membuat jamu, kata Regan. Dr. David membung napas, hufha, kau ini selalu miorit merepotkanku. Kau tahu aku kesini meninggalkan beberapa pasien yang harus aku cek, dan setelah sampai sini kau mengusirku. Minimal ganti bensinku lah. Cibir Dr. David. Cek, kirimkan saja nomor rekeningmu, nanti aku transfer uang ganti rugi bekas bensinmu, kata Regan. Mendengar itu Dr. David tersenyum simpul, asteris nah gitu dong. Oke lah kalau gitu, aku pulang. Mudah-mudahan cepat membaik ya. Dan semoga Nona Zevana sabar menghadapi suami posesif, cemburuan dan bucin seperti kau, ucap Dr. David, sambil berlari keluar pintu, sebelum Regan mengamuk karena perkataannya.